Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka Laragonya. Kita akan jalankan kembali Apache. Kita start seperti ini. Nah, kita akan jalankan juga localhostnya. Nah, ini sudah jalan ya. Kita buka juga terminalnya. Oke. Oke. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, PHP tutorial. Kemudian kita akan masuk ke 05 namanya function. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan function ya di video kali ini. Kita akan buka code insidernya. Oke, kita akan buka seperti ini. Oke. Oke, ini sudah muncul ya tampilannya. Di sini sudah saya buatkan satu panduan materinya. Nanti teman-teman bisa ambil terkait dengan materi ini. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, PHP function adalah sebuah blok kode yang dapat dipanggil dan dieksekusi di berbagai bagian dari program PHP. Function ini bisa dikatakan sebagai subprogram atau mini program yang mengandung serangkaian instruksi untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam program utama. Function sangat berguna dalam menghindari pengulangan kode. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah perhitungan atau fungsi atau sebuah intinya perhitungan ya, cara menyelesaikan yang dilakukan berkali-kali, kita bisa menyimpannya di sini supaya tidak berulang kita menulisnya. Kita tinggal memanggil fungsinya dan kita bisa menggunakannya berulang kali. Nah, perintah dasarnya seperti ini ya. Kita definisikan dengan perintah dasar function ketika kita membuat sebuah function. Kemudian di sini ada nama fungsinya. Nah, di buka ada kurung buka, kurung tutup, dan di sini ada blok untuk scope functionnya ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Dan di dalamnya ini adalah isi fungsi yang akan dieksekusi ketika nama fungsi ini dipanggil. Nah, cara memanggilnya seperti ini. Kita bisa langsung memanggil nama fungsinya, kemudian diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Kalau misalkan tanpa parameter. Nah, function juga bisa dengan parameter seperti ini. Parameternya bisa satu ataupun lebih. Nah, kalau misalkan lebih dari satu, kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, parameter juga ada dua jenis ya, ada parse by value, ada parse by reference. Nanti kita contohkan ya. Nah, untuk memanggil fungsi juga sama seperti tadi dengan yang atas ini. Hanya saja kita tinggal menambahkan fungsinya ke dalam kurung yang di dalamnya ini mirip dengan yang kita definisikan di awal di sini. Nah, kemudian ada fungsi dengan fast by value, fast by value. Nah, di sini ya. Parameter fungsi dapat dikirimkan menggunakan dua metode, yaitu pass by value dan pass by reference. Metode pass by value, argumen atau nilai dari variabel yang diberikan ketika mengambil fungsi akan disalin atau dikopi ke dalam parameter fungsi. Jadi tidak akan terjadi perubahan terhadap nilai yang parsingnya itu sendiri ya. Sedangkan kalau misalkan menggunakan pass by reference itu akan mempengaruhi nilai dari yang variabel yang di parsingnya. Misalkan kita memparsing X, maka X-nya juga akan ikut berubah ketika di dalam fungsinya ada perubahan. Nah, pass by reference ini ya. Kita langsung coba contohkan ya, satu persatu, nanti kita detailkan. Misalkan di sini saya buat sebuah fungsi .php seperti ini ya. Kita buka dengan tanda tanya PHP. Nah, pertama kita akan coba sebuah fungsi sederhana ya. Kita buat sebuah function seperti ini. Misalkan luas persegi seperti ini. Nah, tandanya ini adalah sebuah fungsi, diawali dengan tulisan fungsi dan ada kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan di sini ya kurung kurawal untuk isinya. Nah, kita bisa ambil seperti ini 5 misalkan ya sisinya. Sisi dikali sisi hasilnya luas, kemudian direturnkan. Maka kita bisa memanggil fungsinya di bawah sini. Caranya kita tinggal langsung aja. Misalkan echo luas persegi. Nah, seperti ini.
kita tinggal panggil aja. Nah, misalkan di bawahnya kita mau supaya tidak ada break line-nya, kita tinggal buat seperti ini. Oke, kita coba buka ya di sini. Ini PHP tutorial, kemudian ini di 05 function. Nah, ini ya. Kita akan klik fungsi. Lihat, kita mendapatkan nilainya 25. Nah, 25 kita dapatkan dari mana? Dari 5 kali 5, kemudian hasilnya di-returnkan ke sini ya. Sehingga ketika di print, dicetak, ini hasilnya 25 ke sini. Itu contoh fungsi sederhana seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba fungsi dengan parameter. Fungsi dengan parameter. Nah, fungsi dengan parameter kita buat di sini sebuah function, misalkan greeting ya. Nah, greetingnya ini misalkan saya memiliki dua variabel, nama dan umur. Seperti ini ya. Kemudian di sini kita buat. Nah, di dalamnya kita akan cetak nama saya dan umur. Nah, tinggal di bawahnya kita cetak lagi. Ini bukan ini. Pojok kode misalkan ya, seperti ini. Setelah itu kita kasih break line. Kita save, kita refresh. Nah, lihat, halo, nama saya Pojok Kode, umur saya 20 tahun misalkan ini ya. Nah, ini kita menggunakan dua buah parameter. Parameternya adalah string, kemudian dari variabel parameternya ini kita masukkan dan kita cetak ke dalam sebuah string yang dicetak ke layar ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendapatkannya nih. Nah, karena kita mencetaknya di sini, maka tidak perlu di-returnkan, kita bisa langsung aja panggil fungsinya, langsung bisa tercetak ya. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan fungsi dengan default parameter. Nah, fungsi dengan default parameter. Nah, default parameter adalah sebuah fungsi, ketika tidak kita isi maka dia akan mengambil defaultnya. Misalkan kita akan buat sebuah function calculate area misalkan ya. Nah, calculate area ini kita memiliki 3 parameter. Misalkan ini ada length kita isi seperti ini ya. Kalau misalkan kita membuat default parameter, setelah kita definisikan variabelnya, maka tinggal kita tambahkan sama dengan kemudian isi dari defaultnya. Ini untuk mendeskripsikan sebuah default pada sebuah parameter di fungsi ya. Bisa seperti ini. Kalau misalkan lebih dari satu, pisahkan dengan tanda koma dan ikuti dengan variabel selanjutnya. Misalkan saya memiliki width ya. Width saya kasih 0 juga. Nah, kemudian saya kasih height. Saya kasih 0 juga seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya kita akan buat sebuah kolom yang artinya perkalian, kemudian kita akan returnkan. Saya akan save. Nah, misalkan saya akan memanggil beberapa kali ya. Nah, pertama saya akan buat sebuah variabel dulu. Di sini volume 1. Volume 1 kita akan ambil dari calculate area yang tanpa kita isi, misalkan kita lupa lah atau gimana, ataupun memang sengaja kita akan mengambil yang hasilnya 0. Nah, kita akan buat lagi di sini volume 2 misalkan ya. Volume 2 kita akan ambil dari calculate, yang kita ambil isinya misalkan kita kasih 5, 10, kemudian 5 seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan buat satu lagi ya. Volume 3. Nah, misalkan ini kita hanya sebagian aja. Ini 5 dan 7 misalkan seperti ini ya. Nah, setelahnya kita akan cetak. Kemudian kita akan tambahkan break line, kita cetak, kita break line, kita cetak. Kita break line. Nah, kita save. Sekarang kita refresh. Hasilnya 0, 250 dan 0.
Nah, jadi tidak menghasilkan error ya, walaupun kita dengan cara ya seperti ini tidak mengisi apapun. Padahal di sini sudah ada 3 parameter. Karena kita menggunakan default parameter, maka tidak menghasilkan error. Ketika kita tidak definisikan, dia akan mengambil default yang dicantumkan di sini. Oke, gitu ya contoh default parameter. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan pass by value. Nah, fungsi juga fungsi dengan pass by value. Nah, kita balik lagi ke teorinya sedikit ya. Di sini kita pelajari terkait dengan function pass by value. Parameter fungsi dapat dikirimkan dengan menggunakan 2 metode, pass by value, pass by reference. Pass by value argumen atau nilai dari variabel yang diberikan ketika mengambil fungsi akan disimpan, di copy ya. Ini yang harus teman-teman garis bawahi. Ke dalam parameter fungsi, di copy. Nah, ini yang harus teman-teman garis bawahi. Kemudian kalau pass by reference ini yang menjadi garis bawah ya, pass by reference akan mengirimkan parameter ke dalam fungsi. Pada metode ini bukan nilai variabel yang disalin ke dalam parameter fungsi, melainkan alamat memori pointernya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Nah, ini kita coba satu dengan pass by value. Nah, pass by value, misalkan saya buat sebuah function, kita membuat sebuah function misalkan tambah yang mudah ya. Kita membuat sebuah fungsi tambah, kita memiliki 2 buah variabel A dan B. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan di dalamnya kita buat sebuah increment supaya kita tahu ini ada penambahan ya. Kemudian B kita incrementkan satu-satu ya. Kemudian kita akan buat sebuah return, nggak usah array ya, kita buat C, kemudian kita ambil $A plus $B. Ini penambahannya kok S sih A. Nah, kemudian kita di sini returnkan $C. Nah, ini ya, kita tinggal save. Ini ada error function tambah $C return titik koma. Oh iya, kita save. Nah, ini sudah ya. Nah, ini ketika sudah definisikan seperti ini, kita bisa langsung cetak ya. Misalkan saya mau buat sebuah variabel hasil tambah sama dengan, nah kita akan tambahkan misalkan kita buat dulu di luar di sini sebuah variabel $A sama dengan 5, $B sama dengan 10, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini kita tinggal ganti $A, ini kita ganti dengan $B, seperti ini ya hasilnya. Nah, kemudian di sini kita akan cetak echo. Nah, hasil tambah kita tambahkan di sini. Hasil tambah dari $A dan $B adalah seperti ini ya. Kita save, kita tambahkan di sini BR, tambahkan echo, kemudian break line. Nah, kita coba lihat dulu ya hasilnya. Nah, hasil tambahan 5 dan 10 adalah 17. Yang teman-teman perhatikan di sini adalah 5 dan 10 ya. Nah, di sini kita memiliki nilai dasar ini 5 dan 10. Nah, di dalamnya ini ada sebuah penambahan nilai ya. Ini variabelnya sama ya, A dan B. Dan di sini ada penambahan 1. Dia sama dengan 5 tambah 1 dan 10 tambah 1. Dia harusnya kalau misalkan ini berubah jadinya 6.
Tapi karena kita mau copy, kita pass by value, maka yang variabel ini tidak terpengaruh dengan perubahan yang ada di dalam sini ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan satunya, yaitu menggunakan pass by reference. Nah, fungsi pass by reference kita akan buka buat. Nah, kita buat aja yang sama ya. Kita buat di sini tambah 2. Nah, tambah 2. Nah, di dalamnya juga samain aja supaya kita melihat perbedaannya. Seperti ini. Nah, bedanya dengan pass by value dan pass by reference ini ya, ada simbol N sebelum variabel. Simbol N sebelum variabel. Jadi, ketika kita buat di sini $A 5, $B 10, kemudian di sini tambah A dan B, kemudian di sini hasil A dan B adalah, kemudian kita tambahkan lagi break line-nya, kita save, kita coba refresh. Beda ya, yang ini tetap 5 dan 10, tapi yang ini berubah jadi 6 dan 11. Kenapa? Karena terpengaruh dengan perubahan yang ada di sini. Nah, itu ya, pass by value dengan pass by reference beda. Tandanya di mana? Tandanya di sini ada simbol N. Kemudian ketika di dalam sini ada perubahan, maka yang di luar ini kita panggil, maka dia akan ikut berubah. Oke, untuk materi fungsi kali ini kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjutkan terkait dengan fungsi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.